Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Undang-undang pemilu tidak direvisi, tragedi 2019 akan kembali terulang. Mekanisme keserentakan di dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatang diprediksi menimbulkan persoalan yang sama seperti tahun 2019 silam. Pada pemilu serentak 2019 yang lalu terdapat 5 jenis pemilihan yang harus dijalani masyarakat, yakni Pilpres, kemudian pemilihan anggota DPR, DPD, serta DPRD kabupaten dan kota. Akibatnya saat itu ada sebanyak 894 petugas KPPS yang meninggal dunia karena kelelahan menjalani tugas kepemiluan. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Hoirunisa Nur Agustianti memandang sistem keserentakan dalam pemilu Indonesia tidak sempurna. Memang idealnya tidak pemilu serentak 5 kotak seperti saat ini, ujar Hoirunisa Nur Agustianti kepada kantor berita politik RMOL. Ninis sapaan Hoirunisa ini juga menyayangkan dasar hukum pelaksanaan pemilu, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu tidak dilakukan perbaikan. Padahal undang-undang ini pula yang menjadi dasar pemilu dengan korban jiwa terbanyak di tahun 2019. Atas dasar itu, Ninis tidak bisa menutup mata kemungkinan korban jiwa dari kalangan petugas KPPS di pemilu serentak 2024 mendatang. Tetapi tidak ada revisi Undang-Undang Pemilu dan Pemilu 2024 nanti, sehingga nanti di 2024 akan sama dengan Pemilu 2019. Protes keserentakan pemilu ini juga sebelumnya disampaikan mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Dia mendorong agar pemilu 2024 tidak ditiadakan dengan cara yang serentak. Fahri juga mengusulkan pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kota digeser dari yang sebelumnya bersamaan dengan pemilihan DPR menjadi bersama dengan Pilkada. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, pemilu 2024 masih akan menjadi hajatan parpol, bukan pesta rakyat, sehingga tidak akan membawa harapan dan kebaikan baru bagi bangsa Indonesia. Apabila tidak ada perubahan, segera untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Sebab KPU, pemerintah dan DPR telah menyepakati jadwal pemungutan suara digelar pada 14 Februari 2024 mendatang secara serentak meliputi Pilpres, pemilihan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD RI. Secara umum saya mengatakan bahwa memang 2024 ini pemilunya masih suram. Dengan sistem yang ada itu masih akan suram, kata Fahri dalam diskusi Gelora Talks bertajuk Pemilu 2024, Perbaikan dan Harapan. Hal itu akibat parpol tidak berani membatasi dirinya untuk sekedar mencalonkan diri dan menjadi lembaga intelektual yang mengagregasi suara rakyat. Sekarang ini parpol menjadi kekuatan bisnis, pengumpul dan penjual suara yang kemudian menjadi sumber pemasukan bagi para pengurus dan para politisi di dalamnya. Agar pemilu 2024 menjadi pestanya rakyat, bukan pestanya parpol, menurut dia perlu ada ikhtiar untuk memperbaiki supaya menjadi representasi rakyat dan daerah, seperti usulan penghapusan threshold atau ambang batas baik presiden maupun parlemen. Sekarang ini banyak dicocok hidungnya oleh parpol. Takut sama ketum, takut sama sekjen, tidak ada gunanya. Omong kosong itu kenapa undang-undang begitu cepat disahkan tanpa perlawanan? Itu salah satu jawabannya. Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 berharap agar Jokowi bisa melakukan reformasi sistem pemilu dalam sisa masa jabatannya yang tinggal 3 tahun. Nggak perlu minta 3 periode, per hari ini Pak Jokowi masih ada waktu 3 tahun kurang 2 bulan. Itu waktu yang cukup untuk memperbaiki pemilu kita, mengembalikan demokrasi agar on the right track, kembali pada rakyat. Fahri menyarankan agar jadwal pemilu 2024 tetap ditinjau kembali, tidak diselenggarakan pada tahun yang sama atau secara serentak, termasuk juga mengeluarkan pemilihan DPRD dari pemilu serentak dan menyatukan dengan pilkada. Pasalnya, ia juga mengaku khawatir apabila pemilu digelar secara serentak, pesta demokrasi 5 tahunan itu akan menimbulkan banyak korban seperti pada pemilu 2019. Kami mendorong agar jadwal pemilu jangan dibikin serempak, meskipun mungkin beberapa sudah diputuskan. Tapi kami khawatir pesta rakyat ini menjadi pesta kematian seperti tahun 2019. Kami anggap pemilunya sangat mencederai oleh meninggalnya begitu banyak petugas. Fahri juga mengingatkan agar penyelenggaraan pemilu 2024 tidak mengulangi kesalahan yang sama, di mana banyak petugas meninggal dunia lantaran kelelahan. Jangan sampai kita menyelenggarakan pemilu
dan bukan merupakan pesta rakyat, tetapi merupakan prosesi seperti prosesi pembunuhan begitu. Banyak orang meninggal pada acara itu. Fahri juga tetap optimis ikhtiar untuk memperbaiki sistem pemilu 2024 akan membuahkan hasil, serta bisa keluar dari oligarki parpol dan oligarki yang mengangkangi parpol. Kita punya waktu untuk mencoba memperbaiki keadaan ini, sampai mudah-mudahan pemilu 2024 itu akan menjadi pemilu yang mendatangkan harapan baru dan kebaikan baru bagi bangsa. Menanggapi hal ini, Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan pemilu 2019 menjadi salah satu pembelajaran berharga dalam penyelenggaraan pemilu karena banyaknya korban jiwa kelompok KPPS. Menurut Ilham, hal itu akibat rumitnya penyelenggaraan pemilu di Indonesia menjadi salah satu penyebab banyaknya korban jiwa yang berjatuhan. Tidak sedikit kemudian para petugas KPPS yang kelelahan sehingga menimbulkan korban. Ia pun memastikan bahwa KPU telah mengubah batas usia maksimal 50 tahun bagi petugas KPPS untuk mengantisipasi rentannya petugas yang mengalami kelelahan. Itu kita coba perbaiki pada pemilihan kepala daerah 2020 kita batasi usia. Selain itu, ia juga mengklaim bahwa KPU telah membuat sistem informasi rekapitulasi elektronik Sirekap dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Namun diakuinya penggunaan Sirekap hanya sebatas untuk membantu percepatan kerja KPU dan mempublikasikan hasil pemungutan suara. Lebih lanjut, Ilham juga menilai bahwa pemilu Indonesia sangat rumit, terlebih dilakukan secara serentak dengan 5 kotak pada pemilu 2024. Tapi tetap saja Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tetap berlaku sampai saat ini. Pemilu serentak akan terlaksana di 2024. Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan KPU perlu melakukan penataan teknis penyelenggaraan pemilu 2024 demi mencegah jatuhnya korban meninggal seperti pemilu 2019 lalu. Perlu menata ulang manajemen teknis pemilu untuk bisa mengurangi beban kerja petugas. Ia juga mengatakan ada beberapa opsi agar pemilu 2024 tidak mengakibatkan korban meninggal seperti pemilu yang lalu. Misalnya, petugas dibekali pemahaman teknologi agar proses pemungutan suara tidak menyita tenaga. Selain itu, penyelenggara pemilu 2024 bisa menguatkan kapasitas petugas KPPU agar pekerjaan tidak terlalu berat. Aktivis demokrasi ex-City Council USA Chris Komari mengatakan KPU dan Bawaslu adalah pihak paling bertanggung jawab terhadap keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Pemilu tidak kredibel dan berkualitas itu yang salah adalah KPU dan Bawaslu, bukan undang-undangnya, karena itu tanggung jawab mereka. Chris juga mengatakan KPU bisa menjadikan pemilu lebih berkualitas dengan mengurangi jumlah TPS, perhitungan suara terbuka dan transparan. KPU tidak boleh melakukan pengumuman di pagi hari, KPU juga harus mau diaudit dan yang mau cari akses harus dikasih. KPU itu penyelenggara, diberi kuasa untuk menyelenggarakan pemilu, bukan penguasa pemilu. Chris juga mengusulkan agar komisioner KPU tidak mudah disuap atau dipengaruhi. Keanggotaan KPU ke depan sebaiknya terdiri dari profesional yang diseleksi DPR dan perwakilan parpol seperti di Amerika Serikat. Jadi yang profesional diseleksi DPR dan wakil masing-masing partai duduk sebagai wadah satu kesatuan sehingga akan terjadi check and balance dalam tubuh KPU. Sehingga akan sulit untuk disogok atau dipengaruhi. Begitu pungkasnya.